Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Sebelumnya, perkenalkan saya dari kelompok 11 pengembangan bahan ajar. Dengan anggota kelompok saya sendiri Nancy Briliana Putri, NIM 19016109. Kemudian teman saya Carmila, NIM 19016165, dan Tiara Nabilah, NIM 19026201. Pada kali ini kita akan membahas materi memahami teks ulasan dengan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Materi pokok teks ulasan, alokasi waktu 8 kali 40 menit. Nah, sebelum masuk ke materi, langkah baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu mengenai kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kompetensi inti bisa teman baca, dan kemudian kompetensi dasar dan indikator. Nah, berikutnya langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, konsep dasar teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu teks ulasan? Menurut Waluyo pada tahun 2014, halaman 106, ulasan atau review atau disebut juga dengan teks resensi adalah teks yang berisi pertimbangan atau ulasan mengenai suatu buku karya. Nah, dapat disimpulkan juga, teks ulasan merupakan tulisan untuk menanggapi suatu produk yang telah diterbitkan ke masyarakat luas, seperti novel, puisi, film, dan berbagai karya lain yang membutuhkan pembahasan sebagai bahan pertimbangan untuk masyarakat dalam memilih produk atau hiburan yang akan dinikmati. Setiap kita memahami teks, ada 5 hal yang sifatnya mendasar. Kelima hal tersebut adalah, yang pertama, apa fungsi komunikatif teks tersebut, kemudian di mana lokasi sosial teks tersebut, dan apa unsur utama teks tersebut, bagaimana struktur teks tersebut, dan apa karakteristik penggunaan bahasa pada teks tersebut. Nah, saya akan memberikan penjelasan masing-masing kelima hal tersebut. Yang pertama, fungsi komunikatif teks ulasan. Tahukah kamu apa fungsi komunikatif teks ulasan? Fungsi komunikatif teks ulasan yaitu melakukan kritik terhadap karya sastra untuk pembaca. Kritik teks ulasan dapat berupa tanggapan atau analisis yang berhubungan dengan latar, waktu, tempat, serta karakter yang ada dalam karya sastra. Yang berikutnya, lokasi sosial teks ulasan. Pernahkah kamu membaca teks ulasan? Fungsi sosial dari teks ulasan adalah untuk memberikan rekomendasi atau pendapat subjektif mengenai kelebihan maupun kekurangan dari sebuah karya yang diulas. Ulasan yang dihasilkan juga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya yang diulas. Dalam mengulas sebuah karya, dibutuhkan sikap analitis dan kritis, sehingga bisa menghasilkan sebuah teks ulasan yang berkualitas. Teks ulasan dapat kita temui di surat kabar, majalah, bedah film, buku, lagu, dan sebagainya. Lokasi-lokasi tempat ditemukan teks ulasan itulah yang disebut sebagai lokasi sosial teks ulasan. Selanjutnya, unsur-unsur teks ulasan. Menurut kalian, apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam teks ulasan? Unsur-unsur teks ulasan terdiri dari yang pertama, identitas buku yang berisi judul, nama pengarang, nama penerbit, tempat dan tahun terbit, cetakan, serta tebal buku. Yang kedua, macam atau jenis buku. Yang ketiga, keunggulan buku. Yang keempat, kelemahan buku. Yang kelima, nilai buku. Kemudian, struktur teks ulasan. Tahukah kalian apa saja struktur yang terdapat dalam teks ulasan?
Ada 4 hal yang menyusun sebuah teks ulasan sehingga teks tersebut menjadi utuh. Struktur teks ulasan terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang pertama, orientasi merupakan bagian yang mengandung mengenai persepsi nama, kegunaan, latar belakang untuk dijadikan sebagai gambaran umum dari sebuah karya yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, tafsiran merupakan bagian yang mengandung penguraian secara detail tentang sebuah karya yang dibahas, seperti berisi bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, dan kualitas. Yang ketiga, evaluasi merupakan bagian yang mengandung opini dari pengamat tentang hasil karya yang dibahas. Pada bagian evaluasi tersebut, pengamat akan memberikan bagian yang mengenai kelebihan dari karya atau bagian kekurangan dari karya tersebut. Yang keempat, rangkuman merupakan bagian yang mengandung ulasan mengenai suatu karya. Bagian tersebut juga berisi komentar penulis tentang hasil karya tersebut. Yang berikutnya, saya akan menyampaikan mengenai karakteristik penggunaan bahasa dalam teks ulasan. Dalam menulis teks ulasan, harus memperhatikan kaidah kebahasaan yang benar. Ciri-ciri kebahasaan teks ulasan adalah yang pertama, penggunaan verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja yaitu kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Yang kedua, penggunaan sinonim, yaitu kata-kata yang memiliki persamaan makna. Kemudian yang ketiga, penggunaan antonim, yaitu kata-kata yang memiliki makna yang berlawanan. Yang keempat, penggunaan nomina atau kata benda, yaitu kata-kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Yang kelima, penggunaan pronomina atau kata ganti, yaitu kata yang dapat menggantikan nomina dan frasa nomina. Yang keenam, penggunaan adjektiva atau kata sifat, yaitu kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Yang ketujuh, penggunaan konjungsi atau kata hubung, yaitu kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, misalnya dengan, kata frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Yang kedelapan, penggunaan preposisi atau kata depan, yaitu kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Yang kesembilan, penggunaan artikel, yaitu kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Yang kesepuluh, penggunaan kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Ke-11, penggunaan kalimat simplex, yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur kalimat saja. Nah, selanjutnya teknik memahami teks ulasan. Kata memahami teks berarti melakukan aktivitas memahami, menyimak, membaca, atau mungkin juga memirsa. Teks ulasan disusun berdasarkan tafsiran dan pemahaman atas karya yang diulas. Teknik memahami teks ulasan ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, teknik membaca sekilas. Membaca sekilas merupakan suatu teknik membaca cepat guna memperoleh isi bacaan. Teknik membaca sekilas bersifat makro. Asumsi penggunaan teknik membaca sekilas dalam membaca tidak semua kata dibaca. Artinya, membaca sekilas lebih mengarah kepada review mengulang kaji. Penerapan teknik membaca sekilas ini juga sederhana jika kamu sudah menyediakan alat tulis, misalnya kertas dan pena. Yaitu, pertama-tama baca dengan cepat hanya judul teksnya saja. Kemudian, tuliskan dengan cepat beberapa pertanyaan yang kamu perkirakan akan terjawab dengan membaca teks tersebut. Kemudian, bacalah dengan cepat teks tersebut dan tandai dengan cepat pertanyaan-pertanyaan yang terjawab dan tidak terjawab. Itulah penerapan teknik membaca sekilas. Nah, kemudian kita masuk kepada teknik membaca scanning. Scanning dalam bahasa Indonesia memiliki arti sepintas. Teknik membaca ini digunakan untuk mendapatkan informasi
spesifik secara cepat dan akurat dari sebuah buku. Biasanya scanning digunakan ketika kita sudah mengetahui apa yang ingin kita cari sehingga akan berfokus pada isi buku yang spesifik. Cara membaca menggunakan teknik ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, pikirkan kata kunci apa yang akan kamu cari tersebut. Kemudian cobalah menganalisis bacaannya terlebih dahulu. Kemudian jika sudah menemukan kata kunci yang dicari, bacalah keseluruhan kalimatnya. Nah, berikutnya kita masuk kepada teknik selanjutnya, yaitu membaca skipping. Teknik membaca skipping merupakan teknik membaca yang mengabaikan atau melompati bagian yang tidak diperlukan atau bagian yang sudah dimengerti. Teknik membaca skipping dapat digunakan di semua jenis bacaan. Sebagai pembaca, penting untuk memahami teknik-teknik dalam membaca. Jika kita sudah memahaminya, maka kegiatan membaca akan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Hal ini akan lebih menghemat waktu dalam membaca. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan selama saya menyampaikan materi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.